Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Su Ziyun dan Su Xiaowan sangat dekat dan sangat dekat. Faktanya, Su Ziyun ternyata adalah sepupu Su Xiaowan. Meskipun perbedaan usia antara keduanya sangat besar. Namun pada kenyataannya, itu adalah generasi yang sama. Di bawah pertukaran itu, Su Xiaowan dan Su Ziyun segera menjadi jauh lebih dekat. Akibatnya, penyerahan kekuasaan di Departemen Militer Wayangdao juga sangat rapi. Su Xiaowan tidak tertarik pada kekuasaan. Sekarang Su Ziyun akan mengambil alih, lalu berikan saja padanya. Bagaimanapun, mereka semua adalah keluarga dan mereka sangat dekat. Untuk sepupu yang tiba-tiba ini, Su Ziyun juga sangat menyukainya. Tentu saja, kesukaan semacam ini hanyalah kesukaan antara orang yang dicintai, bukan pria dan wanita. Kelinci tidak memakan rumput di samping sarangnya, belum lagi Su Ziyun. Secara umum, hanya ada beku yang tidak memiliki masa depan dan masa depan yang gelap. Hanya ketika dia berkecil hati dia akan melepaskan ketekunannya dan pulang untuk menikahi istrinya dan melahirkan istri dan anak-anaknya. Seorang beku muda yang benar-benar ideal, ambisius, energi, dan termotivasi. Bahkan jika Anda saling menyukai, itu pasti tidak akan muncul, tetapi akan ditekan ke dasar hati Anda. Bagi orang awam, memulai sebuah keluarga adalah hal yang paling umum. Tetapi karena kemampuan untuk mengambil buah iblis, untuk para beku muda yang memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi iblis, satu-satunya pilihan adalah memulai bisnis terlebih dahulu dan kemudian memulai keluarga. Karena itu, meski biksu muda sering berkumpul bersama, tapi nyatanya, talenta muda yang luar biasa itu tidak mudah menyentuh pria dan wanita. Setiap orang di alam bawah sadar dan saling melupakan gender, dan hanya berkomunikasi dan kontak sebagai saudara. Jangan melihat semua jenderal sihir, dapat dikatakan bahwa kekuatan menutupi langit. Namun dalam hubungan antara pria dan wanita, mereka sangat serius. Untuk sepupunya, Su Ziyun tentu tidak akan berada di luar. Meskipun ada banyak rahasia, Su Ziyun tidak bisa dikatakan. Namun dalam hatinya, Su Ziyun tentu berharap Su Xiaowan akan bergabung dengan Zhu Hengyu. Kali ini, Su Ziyun melakukan pertempuran besar. Pertama, memang bersumpah di depan umum untuk memperkuat hubungan dengan Zhu Hengyu. Ini juga memungkinkan Zhu Hengyu menjadi lebih nyaman dan percaya padanya. Kedua, Su Ziyun sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan sepupunya kepada Zhu Hengyu. Jika Anda bisa beribadah di bawah pintu Zhu Hengyu, dan mengenali Zhu Hengyu sebagai yang utama, maka secara alami itu akan lebih baik. Bahkan jika Zhu Hengyu menolak di tempat itu bukan apa-apa. Selama lebih banyak peluang diciptakan bagi mereka untuk bertemu, semuanya mungkin. Jika memungkinkan, Su Ziyun berharap Su Xiaowan dan Zhu Hengyu bisa bersatu. Jika Su Xiaowan bisa menikah dengan Zhu Hengyu dan menjadi wanita itu, baik itu untuk Su Xiaowan atau Su Ziyun, bahkan untuk seluruh keluarga Su, itu adalah hal yang lebih baik. Belum lagi, bagaimana Su Ziyun dan Su Xiaowan memikirkannya. Di sisi lain, alis Zhu Hengyu berdiri diam, dan jantungnya cepat merenung. Dengan hanya sedikit kontemplasi, Zhu Hengyu membuat keputusan. Meskipun untuk saat ini, dia tidak tahu banyak tentang Su Xiaowan. Tapi bagaimanapun juga, dia tertarik oleh Su Ziyun. Bahkan jika dia tidak mempercayai Su Xiaowan, dia harus memberi Su Ziyun kepercayaan yang cukup. Orang Su Ziyun membungkuk padanya di depan umum dan mengenalinya sebagai tuan. Jika Su Ziyun masih tidak memberi kepercayaan yang cukup, itu akan terlalu keras. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dengan lembut, dan mengangkat mereka berdua untuk berkata, jangan sopan. Ayo, jangan harus sopan sekali. Mengikuti tangan Zhu Hengyu, Su Ziyun dan Su Xiaowan berdiri pada saat bersamaan. Dia memandang Su Ziyun dan Su Xiaowan. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa tidak mengagumi. Pria tampan itu tampan dan wanita yang menawan itu hampir seperti sepasang orang. Terutama dalam penampilan keduanya, ada sedikit kesamaan. Mungkinkah ini yang disebut suami istri? Melihat kekaguman tulus Zhu Hengyu, Su Ziyun tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan mulutnya. Jelas, Zhu Hengyu jelas menganggap Su Xiaowan sebagai pacarnya. Tetapi masalahnya adalah bahwa Su Xiaowan ini adalah sepupunya dan merupakan kerabat dekat. Tidak peduli seberapa lapar Su Ziyun, dia tidak bisa tergoda oleh orang yang dicintainya. Terlebih lagi, Su Ziyun sama sekali tidak lapar. Wanita yang menyukai Su Ziyun, tidak tahu berapa banyak. Namun, Su Ziyun tidak akan lagi mudah emosional, juga tidak akan mudah jatuh cinta pada siapapun. Tapi tidak seperti Zhu Hengyu dan dia. Zhu Hengyu, itu benar-benar anak laki-laki murni.
Sampai sekarang, saya belum jatuh cinta dengan gadis-gadis. Belum lagi, kontak lebih intim dengan cewek. Su Xiaowan menatap Zhu Hengyu dengan senyum hangat. Tiba-tiba saya merasa mati rasa, dan wajah saya panas. Di dalam dada, detak jantung bertambah cepat secara tak dapat dijelaskan. Tumbuh di ibu kota kekaisaran, Su Xiaowan bukan gadis konyol yang belum pernah melihat dunia. Pria yang tampan, Su Xiaowan telah melihatnya. Bahkan, di antara iblis-iblis yang mengejarnya, ada pria tampan yang sangat tampan. Tetapi untuk waktu yang lama, Su Xiaowan asyik dalam kultivasi. Demi cinta antara pria dan wanita, jangan pernah tergoda. Dan untuk waktu yang lama, tidak ada pria yang bisa berjalan ke dalam hatinya. Tapi sekarang berbeda. Di Pulau Wayang ini, Su Xiaowan telah ditempatkan selama ribuan tahun. Menurut peraturan militer, Su Xiaowan tidak bisa meninggalkan Kepulauan Domba Luar. Di Kepulauan Domba Luar, di mana sumber daya langka hingga batasnya, tubuh Su Xiaowan telah terjebak di posisi 60 segmen selama ribuan tahun. Untuk masa depan, dia sudah menyerah. Selama ribuan tahun kesendirian, selama ribuan tahun kehampaan. Sebagai seorang gadis, karena masa depannya tidak ada harapan, dia tentu saja ingin menikahi seseorang. Temukan pria tampan dan tampan, kasihanilah dirimu dan lindungi dirimu. Apalagi sekarang, Su Ziyun telah mengambil alih tahta komandan tertinggi Angkatan Darat Domba Luar. Untuk sementara, Su Xiaowan benar-benar bingung dan bingung. Saya tidak bisa pergi dari sini dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Dan pada saat ini, Zhu Hengyu muncul. Melihat Zhu Hengyu yang tampan dan tampan, hati Su Xiaowan akhirnya berdenyut. Dari sudut pandang eksternal saja, Zhu Hengyu sebenarnya belum tentu lebih tampan daripada Su Ziyun. Tapi memandang pria bukan hanya tentang melihat. Melihat mata berapi-api Su Xiaowan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Apa yang terjadi, apakah dia bukan pacar Su Ziyun? Kenapa menatapnya dengan mata seperti itu? Pemandangan serupa, Zhu Hengyu telah lihat. Dari mata Zheng Xiaoyu dan Wu Xiuli, dia telah melihat mata yang sama. Tapi ini Su Xiaowan, dia adalah wanita Su Ziyun. Jika tidak bagus, itu akan menyebabkan konflik terbesar antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu tidak berani tinggal lebih lama. Setelah mengangguk pada Su Ziyun dan Su Xiaowan, Zhu Hengyu berkata, "Oke, ada apa, mari kita bicara setelah kita masuk." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun dan Su Xiaowan tidak berani mengabaikannya. Pada saat yang sama, dia berbalik dan memimpin Zhu Hengyu. Dalam perhatian puluhan ribu perwira militer, sosok ketiganya memasuki gerbang militer. Sepanjang jalan, Su Ziyun memberitahu Zhu Hengyu tentang situasi di Departemen Militer dalam bahasa yang singkat. Setelah mendengarkan perkenalan Su Ziyun, Zhu Hengyu tersenyum. Zhu Hengyu tidak terlalu tertarik dengan urusan militer. Bagi Zhu Hengyu, yang paling ia pedulikan bukanlah masa lalu Departemen Militer. Yang paling dia pedulikan adalah apakah Departemen Militer dapat melatih dan melatihnya di masa depan. Semua jalan ke aula utama tentara. Zhu Hengyu, tanpa kesopanan, duduk di kursi utama. Hanya duduk, Zhu Hengyu memandang Su Ziyun. "Kamu datang kepadaku kali ini, apakah ada sesuatu?" Su Ziyun mengangguk dan dengan cepat membuka mulutnya untuk memperkenalkan situasi Departemen Militer saat ini. Tapi Su Ziyun baru saja berbicara, dan Zhu Hengyu mengangkat tangannya untuk memotongnya. Di sela kerutan, Zhu Hengyu berkata, "Kamu akan memutuskan semua urusan Departemen Militer. Kamu tidak perlu melapor padaku." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun membeku. Dia adalah Zhu Hengyu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa besar Anda mempercayai Zhu Hengyu, situasi Departemen Militer harus selalu dipahami. Jika Anda bahkan tidak mengetahui secara spesifik departemen Anda sendiri, bagaimana Anda dapat mengendalikannya dengan lebih baik di masa mendatang? Melihat Su Ziyun terkejut, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tertarik pada Departemen Militer masa lalu. Aku peduli tentang apakah Departemen Militer dapat mengangkut bibit yang baik dari Sekte Pedang Iblis di waktu berikutnya untuk menumbuhkan bakat dan melatih mereka menjadi pasukan elit." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun tiba-tiba. Setelah melihat Su Ziyun, Zhu Hengyu mengerutkan kening, "Kamu memanggilku kali ini, bukankah kamu akan melakukan hal-hal ini saja?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun mengangguk cepat-cepat. "Memang, jika itu hanya laporan, laporkan situasi terkini dari Departemen Militer. Tidak mungkin memanggil Zhu Hengyu, yang terlalu tidak sopan. Karena perlu melapor, wajar jika Su Ziyun bergegas ke Jianghe dan pergi menemui Zhu Hengyu." Berpikir, Su Ziyun menoleh dan menatap Su Xiaowan. Kemudian dia mengepalkan tinjunya ke Zhu Hengyu. "Di lembah tersembunyi di belakang markas militer ada harta karun. Aku mengundangmu kali ini hanya untuk berpikir." Di tengah kata-kata, Su Ziyun berhenti. Namun, meskipun kata-katanya belum selesai, niatnya sudah sangat jelas. Untuk waktu yang lama, militer telah bertanggung jawab atas semua sumber daya kelas atas Pulau Wayang. Meskipun Su Xiaowan tidak memiliki banyak minat dalam kekuasaan, tetapi untuk sumber daya kelas atas ini, itu tidak mungkin dan tidak tertarik.
Lagi pula, 50 atau lebih setan ditumpuk murni dengan sumber daya. Kecuali Su Xiaowan tidak tertarik pada budidaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda tidak peduli dengan sumber daya kelas atas ini? Dalam ribuan tahun terakhir, Su Xiaowan telah menimbun banyak sumber daya kelas atas di rumah hartanya. Sayangnya, jika Anda ingin memperbaiki obat mujarab, Anda membutuhkan lebih dari sekedar bahan obat. Meskipun waktu telah berlalu selama ribuan tahun, Su Xiaowan belum mengumpulkan satu set obat Cina. Tanpa semua bahan obat di sisi Danfang, alkimia tidak dapat dimulai. Karena itu, Su Xiaowan Kong menjaga rumah harta. Tapi tubuh iblisnya masih belum bisa diperbaiki. Setelah mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu tiba-tiba menyadari. Tidak heran, Su Ziyun harus mengundang dirinya untuk melakukan perjalanan. Sekarang dia telah menemukan rumah harta karun, Zhu Hengyu benar-benar harus datang dan melihatnya sendiri. Kalau tidak, jika Su Ziyun membuka rumah harta tanpa otorisasi, banyak hal akan menjadi tidak jelas. Siapa yang tahu, apakah dia menyembunyikan beberapa harta di rumah harta tanpa Zhu Hengyu? Itu hanya, setelah ragu-ragu menatap Su Xiaowan, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata, harta karun di rumah harta itu seharusnya milik Xiaowan Mo, maukah kau memanggilku di sini, ini? Harta ini tidak berguna di tanganku, jika kamu bisa menggunakannya, bahkan jika kamu mengambilnya. Su Xiaowan tersenyum manis. Dengan ragu menatap Su Xiaowan dan Su Ziyun. Sejenak Zhu Hengyu ragu-ragu. Dalam hati, Zhu Hengyu tidak bisa memastikan tentang hubungan antara Su Ziyun dan Su Xiaowan. Melihat Zhu Hengyu ragu-ragu, Su Ziyun tidak bisa menahan tawa. Baru saja, ketika dia berada di luar gerbang, Su Ziyun menebak pikiran Zhu Hengyu. Namun, keadaan saat itu tidak memungkinkannya untuk menjelaskan di depan umum. Tapi sekarang berbeda. Di dalam aula ini, hanya ada 3 orang, Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan Su Xiaowan. Bahkan jika dikatakan itu tidak masalah. Memikirkannya, Su Ziyun dengan serius mengekspresikan suaranya dan berbisik, Su Xiaowan adalah sepupu saya. Hubungan kami adalah hubungan darah murni. Melihat Su Ziyun dengan tak percaya, Zhu Hengyu berkata, karena Su Xiaowan adalah sepupu kamu, kenapa kamu tidak tahu bahwa dia ada? Su Ziyun tersenyum getir. Sebenarnya, keluargaku tahu, hanya saja aku tidak tahu. Tiba-tiba, Su Ziyun menjelaskan dengan hati-hati. Faktanya, Su Xiaowan sangat melindungi keluarga Su di Pulau Yangtze. Jika Su Xiaowan tidak mendukung, mengapa keluarga Su mendominasi Pulau Wayang dan menjadi keluarga terbesar di Pulau Wayang? Hanya saja hubungan Su Xiaowan dengan keluarga Su di Pulau Wayang benar-benar tingkat kerahasiaan tertinggi. Begitu berita itu bocor, semua orang tahu itu. Bayangkan, apa konsekuensinya. Panglima Angkatan Darat dengan haknya untuk mengecualikan orang asing, memonopoli bisnis Pulau Wayang. Dengan demikian, bahkan jika militer tidak peduli, itu pasti akan ditentang dan jijik oleh semua orang di Pulau Wayang. Hubungan seperti itu, jika bisa bocor, lebih baik jangan bocor. Karena itu, fakta ini sangat disembunyikan oleh keluarga Su. Selama bertahun-tahun, semua orang tahu bahwa keluarga Su memiliki latar belakang dan dukungan yang kuat. Tetapi tidak ada yang pernah tahu bahwa Su Xiaowan, komandan tertinggi Departemen Militer Pulau Wayang, ternyata adalah anggota keluarga Su. Melihat ekspresi tiba-tiba Zhu Hengyu, Su Ziyun melanjutkan, jadi, Suster Xiaowan memiliki kesan yang baik pada Anda. Tidak hanya saya tidak akan marah, tetapi saya akan sangat bahagia. Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi bingung. Lihatlah ke arah Su Xiaowan. Apa yang dia lihat adalah bahwa dia sudah memerah, dan berdiri di sana dengan sangat malu. Membuka mulutnya dengan canggung, Zhu Hengyu berkata, baiklah, ayo pergi ke harta karun untuk memeriksanya. Aku tidak sabar untuk melihat harta karun Departemen Militer. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wajah cantik Su Xiaowan tiba-tiba berubah putih. Jelas, Zhu Hengyu mengubah topik pembicaraan. Dengan kata lain, setidaknya untuk saat ini, ia tidak ingin tenggelam dalam perasaan anak-anaknya. Tetapi jika Anda memikirkannya, ini sebenarnya normal. Zhu Hengyu adalah bintang yang baru terbit. Bahkan jika mereka sebagus Su Ziyun, mereka bersedia mengikutinya. Orang terhormat seperti itu, bahkan jika dia suka hatinya, tidak akan pernah menjanjikan apapun. Jika Zhu Hengyu memberi jiwa dan cinta dengan Su Xiaowan. Sebaliknya, Su Xiaowan akan kecewa dan bahkan tidak akan menerima pengejaran Zhu Hengyu. Masa depan dan masa depan Su Xiaowan sendiri hilang. Jika mertuanya sama dengan suaminya, mengapa ia harus menikah dengannya? Gadis, ada kesempatan untuk mengubah hidup. Jangan lihat Su Xiaowan tidak begitu baik sekarang. Tetapi selama dia dapat menemukan suami yang kuat, dia dapat membantunya mengubah hidupnya. Bahkan jika Anda masih harus terjebak di kepulauan domba luar. Tetapi peringkat tubuh sihirnya dapat terus meningkat. Dan selama peringkat tubuh sihir Su Xiaowan mencapai 70 peringkat, Anda dapat dipromosikan menjadi tampan ajaib. Setelah dipromosikan menjadi iblis, semua larangan dan semua hukuman pada Su Xiaowan akan kehilangan efektivitasnya. Hukum yang dapat menghukum dan menghukum iblis tidak akan digunakan untuk menghukum dan menghukum iblis.
Jika Anda mengatakan, di masa lalu, Su Xiaowan menyerahkan perasaan pribadi anak-anaknya demi masa depan. Jadi sekarang, Su Xiaowan juga untuk masa depan, tetapi ia harus menggantungkan harapannya pada separuh lainnya. Karena itu, Su Xiaowan sangat bersyukur dan sedih atas pengalihan Zhu Hengyu. Sangat menyenangkan bahwa Zhu Hengyu, seperti yang berulang kali dikatakan Su Ziyun padanya, adalah pahlawan tanpa tanda jasa dengan cita-cita dan ambisi yang tinggi, serta kekuatan dan kemampuan yang kuat. Sayangnya, Zhu Hengyu jelas tidak begitu terobsesi dengannya. Antara masa depan dan dia, Zhu Hengyu memilih masa depan. Tentu saja, Su Xiaowan juga tahu, Zhu Hengyu memilih cara ini karena kedua talenta baru saja bertemu. Mereka tidak akrab satu sama lain. Namun demikian, Su Xiaowan sedikit tidak mau. Kenapa dia tidak tergila-gila pada kecantikan besar seperti dia begitu cantik? Masih bilang, Zhu Hengyu ini, seperti dugaan Su Ziyun, masih anak berambut biru yang belum merasakan kecantikan wanita. Menggelengkan kepalanya, Su Xiaowan tidak terlalu banyak berpikir, dan mengambil langkah pertama dengan Su Ziyun dan Zhu Hengyu. Berjalan menuju lembah tersembunyi di belakang tentara. Ada rumah harta dari Departemen Militer. Pada saat yang sama, di dalam lembah tersembunyi, ada pohon harta karun yang sangat penting bagi militer. Ada dua pohon harta karun di Pulau Wayang. Yang pertama adalah pohon setan dari Sekte Pedang Setan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang efek buah iblis pada pohon iblis. Seorang beku yang belum pernah memakan buah iblis tidak dapat menahan suhu yang sangat panas di api penyucian yang tak berujung. Namun selain pohon ajaib, ada juga pohon yang sangat penting di Pulau Domba. Pohon harta ini adalah pohon bayangan yang tumbuh di lembah tersembunyi di belakang pasukan. Pohon harta Yinsa ini adalah buah yang sangat penting untuk buah iblis ras iblis-iblis. Berharga buah sihir Yinsa jauh di atas buah ajaib. Menilai dari tingkat kepentingannya, perlu untuk menjaga master sihir. Dan buah iblis itu bahkan tidak dibutuhkan oleh iblis. Bahkan jika itu hilang, itu sebenarnya bukan masalah besar. Tetapi buah iblis itu sangat berbeda. Setelah pohon harta karun Yinsa hilang, untuk domba iblis, itu pasti kerugian yang sangat besar dan tidak dapat diterima. Pohon harta Yinsa ini adalah pohon aneh langit dan bumi. Pohon harta karun Yinsa dapat menyerap Qi Yinsa yang luar biasa di langit dan bumi dan mengembun menjadi buah. Setelah marah oleh pohon harta karun Yinsa, Qi Yinsa yang luar biasa ini menjadi energi murni yang dapat diserap oleh tubuh perang. Mengambil buah sihir Yinsa ini dapat memperkuat keterampilan sihir atau sihir warisan Anda sendiri. Setelah buah ajaib Yinsa, Qi Yinsa yang terkandung di dalamnya disempurnakan. Keterampilan sihir pewarisan dan sihir akan menghasilkan banyak perubahan misterius. Perubahan yang disebabkan oleh kejahatan jahat ini sebenarnya berbeda. Orang yang berbeda, keterampilan sihir dan sihir yang berbeda, efek penguatan yang muncul juga sangat berbeda. Apa efek penguatan yang muncul pada akhirnya benar-benar acak? Mungkin kuat, atau bahkan kuat. Mungkin juga lemah, hampir lemah. Namun, apakah efek penguatan itu kuat atau lemah, sudah pasti lebih kuat dari sebelum menguat. Jangan khawatir, peningkatan keterampilan sihir dan sihir yang diwariskan akan mengurangi kekuatan. Mendengarkan perkenalan Su Ziyun dan Su Xiaowan, Zhu Hengyu tiba-tiba menembak surai halus di matanya. Apakah ada buah ajaib di dunia ini? Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan harta domba iblis. Yang membuat Zhu Hengyu paling menarik adalah, jika Anda bisa mendapatkan buah ajaib Yinsa, perkuat kekuatan Shenluo. Jadi, efek penguatan seperti apa yang akan dimiliki kekuatan Shenro? Segera, di bawah kepemimpinan Su Ziyun dan Su Xiaowan. Sekelompok 3 orang datang ke lembah tersembunyi di belakang markas militer. Memasuki lembah tersembunyi, Zhu Hengyu melihat pada pandangan pertama lereng gunung Hidden Valley, pohon harta aneh dengan dedaunan yang rimbun seperti awan dan kabut. Di atas pohon harta karun yang aneh, tergantung 9 buah sihir hijau. 8 dari mereka berukuran relatif kecil dan berwarna hijau, dan mereka tidak matang pada pandangan pertama. Dan yang ke-9 berwarna kekuningan. Sisi buah yang menghadap sinar matahari bahkan telah memerah. Jelas, buah ke-9 ini akan matang. Sayangnya, meski di permukaan, buah tersebut sepertinya akan segera matang. Tetapi untuk jenis pohon dunia ini sangat cepat, dan sudah pasti lama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu menoleh ke Su Xiaowan dan berkata, berapa lama sampai buah ini matang? Sebenarnya, ketika saya mengambil alih Departemen Militer lebih dari 4.000 tahun yang lalu, 9 buah ini selalu seperti ini, kata Su Xiaowan hati-hati. Bentuk 9 buah ini tidak berubah selama bertahun-tahun. Ini, mendengar kata-kata Su Xiaowan, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Ini tidak benar. Alis berkerut di pohon harta Yinsa, otak Zhu Hengyu berlari dengan kecepatan tinggi. Jika kita katakan, pohon harta Yinsa ini tumbuh sangat lambat. Jika periode matang buah Yinsa sangat panjang, Zhu Hengyu masih bisa diterima. Tetapi tingkat pertumbuhan Yinsa Baoshu terlalu lambat. Sudah lebih dari 4.000 tahun sejak Su Xiaowan memimpin komando militer Yangdao. Selama 4.000 tahun, pohon raksasa ini belum tumbuh sama sekali.
Bahkan jika pohon kemenyan mekar selama 3000 tahun, ia akan berbuah selama 3000 tahun, dan akan matang dalam 3000 tahun lagi. Tidak peduli seberapa lambat pohon harta Yinsa ini tumbuh, itu tidak akan berubah selama 4000 tahun. Dan yang paling penting adalah, Su Xiaowan memperjelas bahwa ketika dia mengambil alih departemen militer lebih dari 4000 tahun yang lalu, pohon harta karun Yinsa dan buah iblis Yinsa seperti ini sekarang. Dengan kata lain, buah ajaib Yinsa ini tetap di negara ini, mungkin tidak selama 4000 tahun. Bahkan mungkin tetap di negara ini selama 7 atau 8000 tahun, atau bahkan lebih dari 10.000 tahun. Salah, ini benar-benar salah. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu menoleh dan memandang Su Ziyun dan Su Xiaowan. Di antara kerutan, Zhu Hengyu berkata, kalian berdua tunggu di sini, aku akan naik dan melihat. Di antara kata-kata itu, tubuh Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi asap hitam. Di bawah kabut hitam yang kuat, tubuh Zhu Hengyu dengan cepat mengembang. Di bawah pengawasan Su Ziyun dan Su Xiaowan. Hanya dalam 3 napas, tubuh Zhu Hengyu berubah dari 1,8 meter menjadi 3,0 meter. Tidak hanya itu, seiring tubuh Zhu Hengyu terus meningkat, sepasang sayap iblis gelap membentang dari belakang Zhu Hengyu. Dengan sedikit gemuruh, Zhu Hengyu mengipasi sayap di belakangnya, bangkit dari tanah. Menuju lereng gunung lembah tersembunyi, lokasi buah ajaib Yinsa terbang melewatinya. Melihat Zhu Hengyu melonjak, Su Ziyun dan Su Xiaowan hanya bisa saling melirik. Di bawah pengingat Zhu Hengyu, Su Ziyun dan Su Xiaowan telah menyadari bahwa masalah ini agak salah. Diam-diam menatap Su Xiaowan, Su Ziyun merasakan frustrasi besar di dalam hatinya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa strategi dan kebijaksanaannya harus sama dengan Zhu Hengyu. Namun faktanya, hampir sebulan yang lalu, dia melihat Yinsa Baoshu ini. Su Xiaowan tidak menyembunyikan apapun darinya, dan menceritakan semua yang dia tahu. Paling tidak, Su Ziyun tahu tidak lain dari Zhu Hengyu. Namun, Su Ziyun tidak pernah memiliki kecurigaan sedikit pun. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Su Xiaowan, Su Ziyun berkata, Yang, apakah Anda terbang dan melihat lebih dekat? Menghadapi pertanyaan Su Ziyun, Su Xiaowan berkata dengan malu-malu, tidak, saya tidak pernah meragukan apapun, jadi saya tidak pernah memikirkannya, jadi saya terbang dan melihat. Mendengar kata-kata Su Xiaowan, Su Ziyun mengangguk pahit. Ya, seperti Su Xiaowan, dia secara tidak sadar menerima semua yang dia tahu. Tapi saya tidak memikirkannya, bahkan saya bisa terbang lebih dekat dan melihat lebih dekat untuk mengkonfirmasi kebenaran. Tidak ada perubahan dalam lebih dari 4000 tahun, yang jelas sangat abnormal. Bahkan jika mekar selama 30.000 tahun dan berbuah selama 30.000 tahun, ia akan matang hanya setelah 30.000 tahun, dan itu tidak akan berubah selama lebih dari 4.000 tahun. Belum lagi, bagaimana Su Ziyun dan Su Xiaowan memikirkannya. Di sisi lain, Zhu Hengyu mengepakkan sayap iblis dan terbang ke pohon harta Yinsa. Selama pengamatan dekat, Zhu Hengyu dengan cepat memperhatikan keanehan. Meskipun sumbernya belum ditemukan untuk saat ini, jelas bahwa ruang di sekitar pohon harta ini terdistorsi. Dengan kata lain, pemandangan yang terlihat dari dasar lembah hanyalah sebuah hantu, bukan nyata. Saya tidak terburu-buru untuk mendekati buah sihir Yinsa untuk pertama kalinya. Semuanya tidak boleh tergesa-gesa. Untuk melakukan sesuatu, ikuti langkah-langkahnya, langkah demi langkah. Kalau tidak, sekali saja secara tidak sengaja melukai pohon harta karun Yinsa ini. Bahkan menghancurkan buah jahat, sudah terlambat untuk bertobat. Mengipasi sayap iblis, Zhu Hengyu membuat 7 atau 8 putaran di sekitar pohon harta Yinsa. Hati-hati memeriksa setiap batu di tebing. Setelah memastikan bahwa tidak ada ilusi di sekitar pohon harta karun, Zhu Hengyu akhirnya terbang kembali ke sisi Yinsa Baoshu lagi. Jelas, ilusi ruang yang terdistorsi ini bukanlah ilusi artifisial. Tidak mengherankan, ilusi spasial ini seharusnya dikondensasi oleh Yinsa Baoshu sendiri. Seperti kita ketahui, langit dan bumi jarang dan memiliki kemampuan membayangi diri sendiri. Untuk menghindari 3 bencana dan 9 bencana untuk hidup damai. Langit dan bumi Kizen akan menyatukan cahayanya sendiri dan menyembunyikan keunikannya. Bahkan, itu akan memadatkan ilusi dan membuat diri Anda terlihat biasa. Jelas, buah ajaib Yinsa yang terkondensasi dari pohon harta Yinsa sudah menjadi harta langka. Untuk melindungi diri mereka sendiri, buah iblis jahat ini menciptakan ilusi. Jadikan diri Anda terlihat hijau dan tidak dewasa. Dengan cara ini, ia dapat menghindari nasib dipilih. Tapi, apa yang harus kita lakukan untuk menghancurkan ilusi ini? Setelah berpikir sebentar, Zhu Hengyu tidak datang dengan alasan. Dengan putus asa, Zhu Hengyu mengertakkan gigi, dan sayapnya bergerak, jatuh ke batang pohon harta karun Yinsa yang tebal. Tiba-tiba, kaki Zhu Hengyu jatuh di cabang. Momen selanjutnya, lampu warna-warni menyala di depan mata Zhu Hengyu. Ketika Zhu Hengyu memulihkan penglihatannya lagi, pemandangan di sekitarnya telah berubah. Zhu Hengyu muncul di depan dunia yang luas. Melihat sekeliling, di antara langit dan bumi ini, ada pohon besar yang menjulang tinggi seperti asap dan kabut.
Pada saat ini, Zhu Hengyu berdiri di batang pohon kuno yang menjulang tinggi ini. Melihat ke arah langit, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menjulang ke awan dapat dianggap menutupi langit. 9 sosok berdiri di cabang yang terbentang. Di antara mereka, berdiri di tempat tertinggi adalah seorang wanita cantik dalam posisi anggun dan mengenakan gaun berwarna-warni. Di bawahnya, 8 pria muda berpakaian Xingyi berbaris ke arah gosip. Melihat 9 angka, Zhu Hengyu tiba-tiba menyadari. Cukup yakin, semuanya seperti yang dia duga. 9 angka ini tampaknya merupakan hasil dari 9 buah ajaib Yinsa. Di antara mereka, wanita itu berdiri di tempat tertinggi, mengenakan gaun berwarna-warni. Itu harus menjadi bayangan Rudy, yang tampaknya akan menghasilkan buah jahat. Adapun 8 pria Xingyi lainnya, itu harus menjadi 8 buah hijau. Hanya di antara pemikiran Zhu Hengyu. Wanita dengan gaun warna-warni yang berdiri di titik tertinggi berteriak dengan tajam, berani. Beraninya kau berani menerobos ilusi Yinsa. Fantasi Yinsa. Mendengar suara wanita dalam gaun warna-warni, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba melihat 8 biarawan Xingyi di sekitar. Jelas ilusi ini diciptakan oleh 8 biarawan Xingyi. Adapun wanita dalam gaun warna-warni, itu harus menjadi orang dari formasi utama. Sambil berpikir, wanita dengan rok warna-warni itu tersentak dan terus mencibir. Jika kamu kembali dengan cepat, aku masih bisa membaca kamu sebagai pelanggar pertama dan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku akan memanggilmu mati tanpa tempat pemakaman. Mendengar ancaman wanita dalam gaun warna-warni, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Tanpa diduga, suatu hari, ia diancam oleh buah. Sambil tersenyum, Zhu Hengyu melihat di antara tangan kanannya, dan dia berencana untuk mengambil pedang sihir yang haus darah. Di antara 5 elemen, Jineng Kemu. Dengan pedang haus darah ini, antara pemikiran Zhu Hengyu. Pada saat berikutnya, sebuah adegan yang membuat Zhu Hengyu menyeramkan muncul. Awalnya, karena Zhu Hengyu berpikir, pedang iblis yang haus darah akan muncul di tangannya. Tapi sekarang situasinya di bawah pikiran Zhu Hengyu, tidak ada yang terjadi. Pedang haus darah bahkan tidak menunjukkan bayangan. Tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, Zhu Hengyu menatap pergelangan tangannya. Apa yang saya lihat adalah gelang Ice King yang seharusnya dipakai di pergelangan tangan hilang. Perhatikan baik-baik kamu. Seperti yang Anda lihat, tubuh Zhu Hengyu hanyalah kabut berwarna-warni. Tidak ada entitas sama sekali. Lebih tepatnya, pada saat ini, apa yang muncul di sini sebenarnya hanyalah semangat Zhu Hengyu. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Tidak heran, buah jahat kecil berani mengancamnya. Ternyata pihak lain benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dalam ilusi khusus ini, Zhu Hengyu hanya bisa eksis dalam bentuk tubuh roh. Dan Zhu Hengyu dalam bentuk roh jauh dari kuat. Di satu sisi, Zhu Hengyu pada saat ini pada dasarnya tidak berbeda dengan Zhu Hengyu yang baru saja bangun di kuil tahun itu. Sejauh menyangkut roh, Zhu Hengyu lemah seperti anak kecil. Selama ini, Zhu Hengyu telah berlatih setan. Pangkat iblislah yang dipromosikan. Dalam hal tubuh spiritual, Zhu Hengyu tidak pernah dengan sengaja berlatih. Tubuh spiritual Zhu Hengyu saat ini tidak jauh berbeda dari orang muda berusia 17 hingga 18 tahun. Zhu Hengyu menatap tubuhnya tanpa daya. Dalam keadaan roh, semua senjata dan armor Zhu Hengyu tidak dapat digunakan. Kekuatan roh itu sendiri terlalu lemah. Belum lagi dibandingkan dengan wanita dalam gaun warna-warni itu. Bahkan dibandingkan dengan 8 pria Xingyi, itu masih jauh sekali. Sungguh bertarung, Zhu Hengyu sama sekali bukan lawan. Meskipun pihak lain hanyalah buah dari bayangan. Tetapi sadarilah bahwa tubuh rohani mereka telah dibudidayakan selama ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Dibandingkan dengan Zhu Hengyu, mereka memang sangat kuat. Apakah itu mengatakan, bisakah kamu pergi dan pulang saja? Melihat kosong ke tangannya sendiri, Zhu Hengyu tampak kosong. Di antara tangan kanannya, mata Zhu Hengyu tiba-tiba memancarkan warna yang menentukan. Meskipun semua senjata dan baju besi tidak lagi dapat digunakan. Meskipun tidak ada cara untuk mengandalkan tubuh iblis tirani, Zhu Hengyu bukanlah apa-apa. Dia juga telah mewarisi keterampilan sihir, bisa diandalkan. Di antara pikiran-pikiran, di dalam tubuh Zhu Hengyu yang penuh warna, satu demi satu, menyala satu demi satu. Dengan suara siulan sedikit, aliran udara putih susu melompat keluar dari tubuh Zhu Hengyu. Melihat sekeliling, aliran udara putih susu menyebar dari roh Zhu Hengyu. Diam-diam, di sisi Zhu Hengyu, dia bersatu. Di bawah tatapan mengejutkan Zhu Hengyu. Setengah manusia dan setengah ular. Tubuh bagian atas adalah sosok manusia yang kabur. Tubuh bagian bawah adalah makhluk aneh dengan tubuh seperti ular, dan muncul di samping Zhu Hengyu. Kekuatan Shenrou, pria kulit putih susu dengan kepala ular. Di api penyucian tak berujung yang menelan ratu hantu, kekuatan Shenrou yang termutasi. Melihat kekuatan Shenrou, seorang wanita dalam gaun panjang berwarna-warni, matanya membelalak dan hidupnya menjerit tajam. Kekuatan Shenrou, memberi makan pada roh, adalah musuh terbesar semua makhluk hidup.
Seperti kita ketahui, kekuatan Senro adalah satu-satunya kekuatan yang terkandung dalam warisan. Karakteristik terbesar dari kekuatan Senro adalah untuk melahap semangat dan mengubahnya menjadi kekuatan Senro. Demi kekuatan Senro, semua arwah hanyalah makanan lezat. Tak perlu dikatakan, kekuatan Senro ini jelas merupakan musuh alami semua roh. Dan yang paling penting adalah, jangan melihat semangat Zhu Hengyu sendiri, dia sangat lemah. Tetapi kekuatan Senro sama sekali tidak lemah. Dengan upaya Zhu Hengyu, kekuatan Sen Luo ini tidak tahu berapa banyak makhluk yang ditelan. Sebelum bencana lautan, kekuatan Senro menelan jutaan roh kelelawar di Istana Setan Domba dalam pertempuran untuk merebut bendera. Dalam bencana samudera berikutnya, Zhu Hengyu bahkan lebih mampu mengendalikan kekuatan Sen Luo, dan dia tidak tahu berapa banyak tentara yang tertelan dan kepiting akan melahap jiwa. Bahkan perhitungan paling konservatif adalah puluhan juta. Ini bukan apa-apa, yang paling penting adalah masih ada di api penyucian tak berujung, di dalam api penyucian kapal, ditelan oleh hantu tahun-tahun. Terutama hantu-hantu jenderal 100.000 tahun, biarkan kekuatan Sen Luo sangat ditingkatkan. Pada akhirnya, Raja Hantu sejuta tahun itu, membiarkan kekuatan Sen Luo ditingkatkan secara kualitatif. Setelah menelan roh Raja Hantu, ini awalnya aliran udara ular. Sekarang ia telah menjadi kepala ular, sangat aneh dan kuat. Meskipun tampaknya di permukaan, kekuatan Senro hanya berubah secara fisik. Tetapi kenyataannya, segala sesuatunya tidak pernah sesederhana itu. Tubuh ular kepala manusia, itulah perwujudan dari Tao. Seperti yang kita semua tahu, Dao adalah kata pertama, ditambah satu lagi. Terus terang, kepala ular itu adalah Tao. Karena itu, Ratu Hantu yang melahap jutaan tahun itu. Kekuatan Senro telah diringkas ke jalan Senro. Ini bukan lagi akumulasi kuantitas. Tetapi perubahan kualitatif telah terjadi. Dengan munculnya kekuatan Senro, wanita dengan gaun warna-warni itu menggigil di sekitarnya. Untuk gadis dalam gaun warna-warni, melihat kekuatan Senro seperti tikus melihat kucing. Apa yang paling membuatnya takuti adalah, kekuatan Senro terlalu kuat, cukup kuat untuk membuatnya putus asa. Jika tikus besar melihat anak kucing yang baru lahir. Sejujurnya, tikus besar tidak harus takut. Tikus yang berani bahkan berani mengambil inisiatif untuk menantang dan bahkan mengalahkan kucing. Tetapi pada saat ini, di depan kekuatan Senro, wanita dalam gaun warna-warni itu memang selemah tikus. Kekuatan Senro bukanlah anak kucing yang lemah. Bukan saja dia tidak lemah, dia juga sangat kuat. Jika kita mengatakan bahwa wanita dalam gaun warna-warni hanyalah tikus kecil dengan ukuran kepalan tangan seorang anak, maka kekuatan Senro adalah kucing besar seperti gajah. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Cukup besar sehingga bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati hanya dengan satu kaki. Di antara gemetaran yang bergetar, wanita dengan rok warna-warni itu bergidik dan berkata, kamu dan aku tidak memiliki keluhan di masa lalu, tidak ada kebencian dalam beberapa hari terakhir, kenapa kamu datang untuk menyakiti kami? Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Zhu Hengyu berkata, kelangsungan hidup dari yang terkuat, daging lemah dan makanan kuat, ini adalah aturan bertahan hidup Mozu, mengapa Anda pura-pura tidak mengerti? Di hadapan kata-kata Zhu Hengyu, wanita dengan gaun warna-warni itu jelas tidak berdaya untuk membantah. Jika dia benar-benar tidak mengerti, mengapa dia harus meletakkan ilusi gelap ini untuk melindungi dirinya sendiri? Dengan senyum masam, wanita dalam gaun warna-warni itu berkata, oke, kalau begitu bicarakan tujuanmu, apa yang kamu inginkan? Menghadapi masalah wanita dalam gaun warna-warni, meskipun Zhu Hengyu sedikit malu, dia masih berkata, kamu harus mengerti apa yang aku inginkan. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menggertakkan giginya dan berkata dengan datar, sejujurnya, aku di sini untukmu kali ini. Untuk saya, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wanita dengan rok warna-warni itu segera membelalakan mata Sing, dan dia tidak bisa mempercayainya. Melihat Zhu Hengyu dengan ngeri, wanita dengan rok warna-warni itu berkata, aku tumbuh di sini sejak aku bangun di zaman kuno dan tidak pernah melakukan kejahatan. Dan apa yang kamu ingin aku lakukan? Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapat manfaat. Mendengar wanita dalam rok warna-warni, Zhu Hengyu mengerutkan kening ragu-ragu. Melihat bingung pada wanita dalam gaun warna-warni, Zhu Hengyu berkata, bukankah kamu buah jahat? Tidak bisakah kamu memperkuat warisan keterampilan sihir? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wanita dengan rok warna-warni itu segera tersenyum pahit. Melihat Zhu Hengyu tanpa daya, wanita dalam gaun warna-warni berkata dengan tak berdaya, aku bukan buah iblis Yinsa, pada kenyataannya, aku adalah roh pohon harta karun Yinsa. Mendengar wanita dengan rok warna-warni itu, Zhu Hengyu tiba-tiba merasa malu. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu menganggap wanita ini dengan pakaian berwarna-warni sebagai buah jahat abadi yang akan matang. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa wanita dengan pakaian berwarna-warni ini bukanlah buah yang jahat. Ini adalah semangat pohon harta karun Yinsa ini. Ini terlalu memalukan. Melihat penampilan memalukan Zhu Hengyu, wanita dengan rok warna-warni itu tiba-tiba menarik napas lega. Melihat Zhu Hengyu tanpa daya, Yinsa suling menggelengkan kepalanya dan berkata,
Aku bertanya-tanya barusan, kamu benar-benar membunuhku, pohon harta karun mengerikan ini sudah mati, dan semua buah yang belum matang layu. Akibatnya, bukan saja kamu tidak akan mendapat manfaat, tetapi kamu akan kehilangan segalanya. Mendengarkan kata-kata Yin Sashuling, Zhu Hengyu menggaruk kepalanya dengan kosong. Terlihat bingung pada Yin Sashuling Dao. Aku ingat total ada 9 buah Yinsa, tapi sekarang, kenapa hanya ada 8 buah yang tersisa di sini? Di hadapan pertanyaan Zhu Hengyu, pohon Yinsa tiba-tiba muncul. Tidak heran, orang ini keliru mengira dia adalah buah jahat. Ternyata jumlah buah sihir Yinsa yang menyebabkan salah penilaian ini. Dengan napas lega, Yin Sashuling tersenyum dan berkata, alasan mengapa hanya ada 8 buah sihir Yinsa di sini adalah karena ke-9 sudah matang. Di antara kata-kata itu, tangan kanan Yin Sashuling membalik. Buah berwarna-warni muncul di tangannya. Sambil memegang buah di tangannya dengan penuh kasih, Yin Sashuling berkata dengan sangat kasihan. Ini putri sulungku. Kuharap kamu akan merawatnya dengan baik di masa depan. Putri sulung. Mendengarkan kata-kata Yin Sashuling, Zhu Hengyu tiba-tiba terpana. Ditulis bersama, apakah ada jenis kelamin dalam kejahatan jahat ini? Melihat ekspresi kaget Zhu Hengyu, Yin Sashuling menjelaskan. Aku bisa menghasilkan hingga 9 buah sekaligus. Di antara 9 buah ajaib Yinsa, 1 Yin dan 8 Yang. Di antara 9 buah iblis Yinsa, hanya buah-buah matang pertama yang dapat dilahirkan dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Dan 8 lainnya hanyalah buah akal. Setelah melihat cabang, 8 biksu Xingyi. Zhu Hengyu tiba-tiba, meskipun di permukaan, mereka tidak berbeda dari biarawan iblis domba biasa. Hanya 2 tanduk yang hilang dari kepalanya. Tetapi pada kenyataannya, dari awal hingga akhir, 8 biksu Xingyi tidak mengatakan sepatah kata pun. Awalnya, Zhu Hengyu mengira itu karena aturan buah ajaib Yinsa sangat besar. Sekarang nampak bahwa buah iblis yang jahat ini hanyalah cangkang kosong. Di dalam tubuh, tidak ada kelahiran kebijaksanaan atau kebijaksanaan. Melihat Zhu Hengyu tiba-tiba, Yin Sashuling melanjutkan, 8 Yang Guo, meskipun itu juga bisa memperkuat warisan keterampilan sihir. Tapi pada kenyataannya, efek penguatan dari 8 Yinsa Yang Guo jauh lebih sedikit daripada satu-satunya Yingguo. Dengan lembut membelai putri tertua di tangannya, Yin Sashu menjelaskan dengan sabar. Buah ajaib Yinsa, Yin dan Bayang. Di antara mereka, Yingguo itu adalah buah sihir Yinsa yang asli. Yinsa, tidak cukup Yinsa seperti apa. Yang paling penting adalah bahwa sekali buah ibu dalam buah ajaib Yinsa disempurnakan. Tidak hanya itu dapat sangat meningkatkan warisan keterampilan sihir. Ia bahkan bisa melahirkan keterampilan sihir warisan dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Jika Anda makan buah ibu yang luar biasa ini untuk Zheng Xiaoyu. Kemudian nyala api ajaib Zheng Xiaoyu akan menghasilkan kecerdasan psikis dengan serangkaian fungsi seperti pelacakan otomatis, pencarian cerdas untuk titik pendaratan, dan pilihan waktu peledakan yang cerdas. Melihat wanita dalam gaun warna-warni, Zhu Hengyu berkata, lalu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk memurnikan buah ibu Yinsa ini? Sambil mengerutkan kening dengan ragu-ragu, Zhu Hengyu berkata, mungkinkah dikatakan apakah ini membiarkan kekuatan teduh ini melahap buah ajaib ini? Dengan senyum pahit, dia memandang Zhu Hengyu, wanita dalam gaun warna-warni berkata tanpa daya, jika kamu membiarkan kekuatan Shenluo melahap buah ibu Yinsa ini, itu hanya akan meningkatkan kekuatan Shenluo, bagaimana kamu bisa mempraktikannya? Ubah. Petik 2. Ini. Zhu Hengyu tertawa malu pada kata-kata gadis rok warna-warni, yaitu, Yin Sashuling. Ya, jika dimakan langsung, itu akan benar-benar dicerna oleh kekuatan Shenrou. Warisan keterampilan sihir tidak bisa diperkuat sama sekali. Juga tidak mungkin memiliki fungsi baru, apalagi menghasilkan apa yang disebut kebijaksanaan spiritual. Setelah dimakan, buah ibu Yinsa mati. Melihat penampilan memalukan Zhu Hengyu, Yin Sashuling menjabat tangannya dan melemparkan buah ibu Yinsa yang berwarna-warni di tangannya ke arah Zhu Hengyu. Tanpa sadar mengambil buah ibu Yinsa, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap Yin Sashuling. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, Yin Sashuling menjelaskan. Sebenarnya sangat sederhana untuk menghaluskan buah ibu Yinsa ini. Selama kekuatan Yinsa dibudidayakan menjadi buah ibu dari Yinsa, warisan dari kekuatan Yinsa dapat diperkuat. Mulai sekarang, kekuatan Yinsa telah sepenuhnya disempurnakan oleh Zhu Hengyu dan telah menjadi bagian dari tubuh spiritual Zhu Hengyu. Oleh karena itu, kekuatan Yinsa dibudidayakan menjadi buah ibu dari Yinsa. Juga mengambil keuntungan dari situasi untuk secara menyeluruh memperbaiki buah ibu Yinsa. Setelah penyulingan selesai, buah ibu Yinsa menyerap kekuatan Shenluo, dan kemampuan baru akan lahir. Adapun apa kemampuan ini, tidak ada yang tahu. Itu hanya bisa diketahui setelah pemurnian selesai. Setelah mendengar kata-kata Yin Sashuling, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Jika kekuatan Shenrou dibudidayakan menjadi buah iblis jahat ini, akankah ibu Yinsa ini memaksa Yinsa ini pergi? Tapi setelah hanya sedikit berpikir, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Mozu.
Selain itu, ini adalah satu-satunya warisan 9 kongres. Kalau begitu mudah dirampok, dan keberadaan di luar ras iblis yang dirampok. Bahkan hanya sedikit buah ajaib. Wajah Mozu, saya takut tidak ada yang tersisa. Untuk menjarah satu-satunya warisan, mungkin seseorang bisa melakukannya. Tetapi setidaknya tingkat keberadaan Zulong, Zufeng, Zukilin adalah mungkin. Roh pohon Yinsa kecil, buah ibu Yinsa kecil. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk memiliki kemampuan seperti itu. Di antara pikiran-pikiran itu, Zhu Hengyu menarik napas dalam-dalam. Raih buah ibu Yinsa warna-warni di tangannya. Menyipitkan matanya sedikit, Zhu Hengyu memadatkan jiwa dan mendesak kekuatan Shen Luo untuk menanamkan buah jahat di tangannya. Di bawah desakan Zhu Hengyu, di atas kekuatan tubuh ular kepala Shenro, ada tentakel putih dengan ketebalan jari kelingking. Di bawah desakan Zhu Hengyu, tentakel putih ketebalan jari kelingking perlahan bertaruh pada buah ajaib Yinsa di tangan Zhu Hengyu. Ada sedikit suara, volume kekuatan Shenro semakin kecil dan semakin kecil. Sejumlah besar kekuatan Shen Luo berubah menjadi tetesan, dan mereka disuntikkan ke tangan Zhu Hengyu, dalam bayang-bayang buah induk. Waktu berlalu setiap menit. Dengan berlalunya waktu, kekuatan tubuh ular kepala Shenro menjadi semakin kecil. Akhirnya, dengan suara siulan, kekuatan Nasero, benar-benar berubah menjadi gas putih, menembus ke dalam buah iblis jahat di tangan Zhu Hengyu. Pada saat berikutnya, saya melihat ibu Yinsa berbuah di tangan Zhu Hengyu, memancarkan cahaya warna-warni. Hahaha. Pada saat ini, dengan tawa renyah pohon Yinsa melompat dengan keras dari cabang. Di udara, tubuh roh pohon Yinsa berubah menjadi aura berwarna-warni, dan berteriak ke tangan Zhu Hengyu, ibu dari Yinsa. Tidak bagus. Melihat bahwa Yinsa suling masuk ke buah ibu Yinsa, Zhu Hengyu tidak tahu bahwa dia tertipu. Jelas, Yinsa suling ini menipu Zhu Hengyu. Melalui buah ibu Yinsa, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo dijarah. Ketika Zhu Hengyu sepenuhnya menyempurnakan kekuatan Shen Luo menjadi buah ibu Yinsa ini, roh pohon Yinsa itu, langsung menjadi buah ibu Yinsa. Setelah kekuatan Yinsa yang baru lahir berhasil dikalahkan oleh Yinsa Suling. Kemudian kekuatan Yinsa diambil oleh Yinsa Suling. Pada saat itu, kekuatan Yinsa dapat menelan roh Zhu Hengyu dalam satu mulut. Dengan semangat lemah Zhu Hengyu, tidak ada modal untuk konfrontasi sama sekali. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah, bahkan jika Anda tahu bahwa Yinsa Suling berkonspirasi untuk merebut kekuasaan Shen Luo, tapi Zhu Hengyu tidak bisa menghentikannya. Aku bahkan tidak tahu cara menghentikannya. Berbahaya, sangat berbahaya. Setelah ditangkap oleh Yinsa Suling, kekuatan Shen Luo. Beri dia waktu lagi untuk bercocok tanam dan tumbuh. Maka tidak akan lama sebelum iblis yang menakutkan lahir secara resmi. Kekuatan Shinro, dengan kekuatan pertumbuhannya yang tak terbatas, benar-benar cukup untuk membuat roh pohon Yinsa menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di dunia. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang untuk menghentikannya? Di antara pikiran cemas, Zhu Hengyu tidak pernah menemukan jalan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.